Falsafah ekonomi Islam adalah nilai-nilai yang menjadi dasar atau landasan Islam dalam aktivitas atau transaksi ekonomi manusia. Nilai-nilai ini bersifat umum, universal dan mendasar sehingga walaupun zaman sudah berganti, maka nilai-nilai ini akan tetap ada dan tidak bisa berubah. Dasar dan prinsip dalam falsafah ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, ma'ad atau hasil. Sistem ekonomi menerapkan sistem bagi hasil yang mengedepankan keadilan sebagai salah satu prinsip ekonomi syariah. Setiap keuntungan dari setiap aktivitas ekonomi akan dibagi secara adil. Misalnya dalam perbankan syariah ada bagian keuntungan untuk bank dan nasabah. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Ekonomi tradisional dapat dikenali dengan teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando adalah sistem yang terpusat dan terdominasi. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari peralatan hingga ke fasilitasnya. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah suatu sistem yang menyerahkan kegiatan pasar, jual beli, investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi kepada mekanisme pasar. Dengan sistem ekonomi pasar, penentuan harga barang atau jasa ditentukan oleh pasar terbuka. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando dengan derajat campuran yang berbeda. Sistem ekonomi campuran juga suatu sistem di mana pihak pemerintah dan swasta saling berkolaborasi dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara. Contoh ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Misalnya bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan sebagainya. Contoh sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, seorang pemilik sapi membutuhkan beras. Dia menukarkan satu wadah penampung susu kepada petani dengan setengah karung beras. Yang kedua, seorang penebang kayu membutuhkan kapak yang baru karena kapak lamanya rusak. Dia bersedia membantu tukang besi membantunya dan menyediakan kayu bakar setiap hari selama 30 hari. Contoh sistem ekonomi komando adalah suatu sistem ekonomi di mana pemerintah atau negara menentukan sepenuhnya seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari jenis barang yang dihasilkan, penyaluran, dan penggunaan sistem ini. Dulu banyak dipakai di negara-negara komunis seperti Uni Soviet, negara Eropa Timur, Vietnam, dan Cina. Contoh sistem ekonomi pasar atau liberal adalah yang pertama, pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan ekonomi. Yang kedua, sumber produksi akan dikuasai oleh pihak swasta. Yang ketiga, masyarakat memiliki kebebasan berkreasi dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, efisiensi produksi yang tinggi. Dan yang kelima, hak kepemilikan pribadi diakui. Contoh sistem ekonomi campuran adalah di Indonesia. Di Indonesia, swasta dapat melakukan kegiatan ekonomi namun harus melakukannya dalam rangka aturan pemerintah, seperti adanya harga eceran untuk bahan pokok dan adanya upah minimum. Selain itu, di Indonesia juga terdapat perusahaan publik berupa badan usaha milik negara atau BUMN, seperti Garuda Indonesia, Bank BRI, dan PLN.